Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya Eka Yunita dari SDN 02010. Saya Fatur Rahman Imran dari SMA Negeri 3 Muara Muntai. Saya Arifudin dari SD 020 Luajana. Saya Verna dari SD Negeri 005 Morakaman. Kami akan melakukan proses coaching untuk tugas demonstrasi konstektual modul 2.3. Selamat Selamat menyaksikan. menyaksikan. Nah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat ya Pak. Pak, nanti saya akan melakukan proses coachingnya hari ini ya. Sebelumnya Boleh. Bapak melakukan Hmm, proses coaching, ada sedikit yang akan kita bicarakan ya Pak ya. hmm, Jadi nanti saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching. Sudahkah menerapkan kegiatan hmm. coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, baik. Boleh, Bu, boleh. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini, Pak? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini itu pastinya tentang kompetensi inti coaching, Bu. Yang pertama mungkin tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Jadi Bapak ingin mengembangkan tiga kompetensi inti itu ya, Pak ya. Eh, Ya, Terdiri dari kehadiran penuh, yang kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiga itu, kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan atau lakukan observasi, Pak? yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik yaitu tentang mendengarkan aktif, kemudian yang mengajukan pertanyaan berbobot juga, Bu. Dua. Baik, jadi ada dua ya Pak ya, yang akan Bapak Iya. kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Hmm. kira-kira kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kira-kira indikator ketercapaiannya itu yang mana ya Pak ya? Eh, saya sih yang ingin saya dapatkan dari coaching ini yaitu saya ingin coach itu mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahannya sehingga dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Seperti itu, Bu. Baik-baik. Jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Eh, Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak Iya, Bu. melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Hmm. kita akan ngobrol kembali nih Pak ya. Oke, oke. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan, ya silakan Bapak melakukan proses coachingnya ya Pak ya. Baik, terima kasih. Oke, Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak Agip? Alhamdulillah baik Pak. Gimana kabar Pak Fatur hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke Pak, saya dengar Bapak mau menyampaikan sesuatu. Apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Iya Pak. Saya ingin menceritakan beberapa permasalahan saya yang di sekolah Pak. Mhm. Mhm. Mhm.
Ini Pak, di sekolah saya ini saya melihat siswanya kayaknya rasanya bosan mereka pada saat pembelajaran. Hmm, Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan hmm, menggunakan ceramah saja. Padahal mereka itu hmm, sebenarnya bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. hmm, Terus di situ kan juga ada lapangan yang luas yang ada di hmm, depan sekolah, yang sebenarnya bisa hmm, dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru eh, tidak hmm, memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana hmm, atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja. Sehingga banyak siswa yang hmm. bosan melakukan pembelajaran di sekolah, Pak. Oh, oh gitu Pak ya. Baik, Pak, berarti di sekolah Bapak itu masih banyak Pak ya guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang kreatif. Gitu Pak ya. Ya, sekitar begitulah, Pak. Ah, Hmm, Pembelajaran dengan cara berceramah gitu-gitu aja setelah saya lihat tanya sama hmm, siswanya gimana nih pembelajaran yang hmm, ya gitu malas kayaknya. Jadi mereka itu hmm, nggak ada antusias untuk belajar di sekolah, Pak. oke, baik. Nah, kira-kira apa Pak dari permasalahan tersebut yang ingin didapatkan dari percakapan kita hari ini nih Pak? Saya sih pengennya ada perubahan, Pak. Perubahan Baik. setidaknya Hmm, sedikit terlihat ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya hmm, itu lebih diubah sedikit mungkin dengan menggunakan metode atau hmm, model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah atau hmm, mungkin hmm. juga pemanfaatan sarana-sarana yang sudah disediakan di sekolah, Pak. Oh gitu. Jadi Bapak ini ingin adanya perubahan gitu Pak ya di rekan Bapak sendiri untuk mengubah cara mengajar gitu Pak ya. Betul, Pak. Biar ada perubahan lah, Pak. Oke oke oke. Nah gini Pak, perubahan yang bagaimana menurut Bapak tuh yang diharapkan dari rekan-rekan guru tersebut Pak? Harapan saya itu perubahan yang menuju yang lebih baik ya, Pak ya. Ah, ah, Seperti penggunaan metode, model, strategi yang hmm, bervariasi, hmm, terus hmm, pemanfaatan media sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal. hmm. Karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu, Pak. Oke, berarti kurang maksimal gitu Pak ya. Berarti pembelajaran yang bervariatif. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan Pak, kalau dibilang ideal tuh menurut Bapak tuh, pembelajaran yang bervariatif tadi. Nah, menurut Bapak, levelnya itu ada di mana sudah itu Pak? Antara 1 sampai 10 tuh Pak. Ya, itu sebenarnya melevelkan itu rasanya tidak nyaman. Tapi kalau Iya ya. saya levelkan itu, ini kalau saya levelkan Pak ya Hmm. sekitar 5. Oh iya iya iya. Saya Hmm. katakan level 5 karena masih banyak yang Hmm. walaupun ada guru yang sudah memanfaatkan. Ada sih sebagian yang Hmm. memanfaatkan menggunakan sarana prasarana Hmm. sekolah dan sudah Ah. melakukan pengembangan diri dengan baik. Hmm. Uh, memanfaatkan teknologi Hmm. seperti PowerPoint, eh, Hmm. PowerPoint dan Hmm. sejenisnya atau Canva. Tapi Oh iya. sebagian besar itu masih belajarnya begitu-begitu aja, Pak. Masih menggunakan ceramah, terus tidak Ah. memaksimalkan sarana dan prasarana, serta Oh menggunakan iya. media dan metodenya ya masih monoton lah kalau menurut saya, Pak. Oke, baik baik. Nah, berarti Bapak nih kira-kira dari hal-hal tadi inginnya dari level 5 inginnya Bapak sampai level berapa tuh yang Bapak inginkan kira-kira? Sepertinya sih nggak yang terlalu banyak, Pak, karena mungkin proses kan, karena kita sedang berusaha
untuk Mhm. adanya perubahan. Walaupun tidak Mhm. signifikan, setidaknya ada perubahan. Mhm. Pengennya sih di level 7 lah, Bapak, kalau bisa. Karena di sini apa yang banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya bagaimana. Oh, ya, oke. Baik, Pak. Kalau sudah begitu, Pak, sekarang ini langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk membuat guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu bagaimana, Pak? Menurut Ah, Bapak? Mungkin Hmm? yang pertama saya akan mencoba mendiskusikan Hah? permasalahan, akan mencoba mendiskusikan ya permasalahan dari itu semua Ya. kepada rekan-rekan yang Hmm. pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Hmm. Kemudian kalau ada guru yang Ya. pengen banyak perubahan, mungkin saya akan Hmm. melakukan pendampingan, terus Baik. dilanjutkan dengan monitoring, mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik, Pak. Melakukan monitoring, Pak, ya. Ya, Selain insya Allah, Pak. melakukan monitoring, bagaimana? Apalagi strategi lain untuk dapat dilakukan dalam melakukan perubahan tadi, Pak? Eh, Sepertinya biar mencakup skala yang besar, Nah. bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop, gitu, Pak, biar maksudnya Hmm. semua guru bisa mengikutinya, Pak. Oke. Oh, gitu, Pak, ya. Baik. Kira-kira nih, Pak, tadi kan ada mentoring, ada juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, Pak, yang nyaman dan mudah dilakukan itu, metode dan strategi yang dilakukan itu yang mana gitu, Pak, menurut Bapak? Karena ini kan terkait teknik, Pak, jadi kayaknya lebih ke mentoring dulu. Karena kalau yang Oke. mentoring itu kan Nah. sasarannya yang ingin mau ada perubahan. Jadi Mm-mm. kalau yang pelatihan itu kan dia itu Mm. sasarannya karena tuntutan dari sekolah ada pelatihan, tapi Ah, sebenarnya nggak ada, belum ada kemauan secara sendiri. Saya oke. pengennya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau. Jadi saya pilih yang benar-benar mau, Mm. untuk melakukan adanya perubahan. Mungkin itu yang saya lakukan, Pak. Oke, baik. Karena prosesnya juga lebih mudah kalau proses mentoring, Pak, ya, daripada pelatihan atau workshop tadi. Oke, baik, baik, Pak. Kira-kira siapa tuh, Pak, yang dapat membantu untuk melaksanakan mentoring tadi, Pak? Alhamdulillah, Pak, kalau di tempat saya ini ada Hmm. teman itu yang jago IT. Mungkin Oh, nanti gitu, Pak, ya. bisa membantu Hmm. saya. Saya Oh, akan baik, baik. menyamakan konsep dulu dengan rekan saya, bagaimana ke Hmm. depannya akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut. Hmm. Sehingga nanti sasaran dan tujuan Hmm. bisa lebih banyak tercakup, Pak. Oh, oh, iya, ya. Baik, berarti nantinya akan ada kolaborasi ya dengan rekan guru yang lain gitu, Pak, ya. Ya, insya Allah rencananya begitu, Pak. Saya akan Oh, kolaborasi dengan teman-teman yang masih frekuensi terlebih dahulu, Pak. oh, gitu, Pak, ya. Baik. Nah, sekarang kita nih sudah ada di penghujung percakapan nih, Pak. Nah, jadi dari percakapan ini, Pak, apa kira-kira yang Bapak dapatkan? Ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Saya sedikit mendapatkan sedikit gambaran ya, Pak. Ada Hah? gambarannya lah bagaimana cara saya memberi Alhamdulillah. perubahan di Mhm. sekolah, khususnya Mhm. itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan ini untuk Mhm. memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu Mhm. yang nanti saya ambil itu dengan cara mentoring gitu, Mhm. uh, Iya. yang saat ini bisa saya lakukan, Pak. Oke, baik, baik. Wah, bagus tuh, Pak. Saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi setelah Bapak melakukan mentoring tadi. Mungkin kita cukupkan dulu, Pak, percakapan kita kali ini. Mungkin nanti lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Pak, ya, ngobrol-ngobrol santai.
Ya, terima kasih banyak Pak Fatur atas kesempatan dan waktunya. Setelah mendengar cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Insya Allah nanti saya coba terapkan dulu Pak. Nanti kalau ada kesulitan saya Hmm. akan datangi Pak Fatur lagi. Oke, baik Pak. Sama-sama Pak. Semoga kita bertemu lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fatur. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya yang sudah berjalan? Apakah lancar, Pak? Alhamdulillah Bu, ya. Alhamdulillah lancar. Baik, Hmm. Alhamdulillah. Nah, tadi setelah melakukan observasi bersama coach, tadi ada sedikit pertanyaan. Setelah saya mengamati Hmm. proses coaching Bapak, saya akan menanyakan kepada Bapak Hmm. pertanyaan yang pertama. Apa saja yang Hmm. sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya tadi, Pak? Oke, baik. Tadi selama coaching, saya sudah melakukan dengan alur Tirta, Bu. Yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian memberikan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya rasa saya juga sudah menggali potensi dari coach. Lalu saya juga sudah membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Baik. Jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan Hmm. alur Tirta. Nah, Ya. sesuai dengan yang tadi saya amati, juga saya ada beberapa Hmm. catatan nih buat Bapak. Bapak sudah Ya, Bu. berhasil Ya, Bu. menyampaikan proses coaching dengan Hmm. alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, Hmm. kemudian sudah mengidentifikasi masalah yang ada dalam coach, kemudian juga Bapak sudah mengarahkan coach untuk mencari Hmm. rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan dalam eh, Hmm. berhasil dalam menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada Hmm. diri baik secara mendengarkan percakapan tadi. Saya Hmm. lihat Bapak itu lebih fokus pada coach, arahnya di situ Hmm. Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Bapak Hmm. juga sudah mendengarkan dengan aktif, dan tentunya Hmm. saya melihat Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya Pak ya, Hmm. sesuai dengan kata Ya. kunci yang disampaikan oleh Koci tadi. Luar biasa sekali, Pak, apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Hmm. Bapak sukses ke depannya. Oh iya, satu Amin, lagi, Pak. amin. Boleh Ya, ya. eh, Bu. tahu untuk Apa? ke depannya kompetensi apa lagi nih? Kira-kira yang ingin Bapak Hmm. kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, Pak. Oke, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, saya ingin mendalami dan memahami alur kita lagi, Bu. Kalau menurut saya, terus untuk melakukan coaching tadi itu supaya selanjutnya akan menjadi lebih, lebih dan lebih baik lagi gitu. Ya, baik Pak, luar biasa sekali. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur bertanya dalam pertanyaan yang berbobot supaya ke Ya, depannya itu lebih baik lagi. Terima kasih Pak ya ya, sudah melakukan sesi tanya ya, jawab ya. untuk hari ini, melakukan observasi menggunakan proses Hmm. coaching dengan alur Tirta. Saya Hmm. akhiri sampai di sini dulu Pak ya. Terima kasih atas Ya, Bu. kesempatan yang Ya. sudah Bapak berikan. Hmm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Purwanto selaku fasilitator dan Bapak Andri Prasetyo selaku pengajar praktik serta teman-teman CGP Angkatan 10 Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah membantu dalam kegiatan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk semua kesalahan. Saya adalah manusia biasa yang terus belajar dan belajar untuk lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.